الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa usikum wa nasihat bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita sebagai orang yang beriman berpedoman pada nasihat yang disampaikan oleh seorang dai besar yaitu Muhammad At-Tamimi, menyebutkan bahwa Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsala ilaina rasulan. Allah itu yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Nanti sekarang ini ada, nanti menjadi tidak ada lagi. Tapi ketika kita masih ada, kata nasihat itu tadi, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi setelah diadakan, diciptakan, berkembang biak manusia itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi diurusi sama Allah. Cara ngurusinya adalah dengan Allah menurunkan Rasul. Maka dari deretan para nabi dan para Rasul, misinya cuma satu. Nanti yang mereksi kita semuanya itu kalau ada yang kurang tepat. Apa misinya? Nabi boleh berganti-ganti, zaman boleh berubah-ubah, tapi misinya Nabi itu adalah mengajak untuk menyembah Allah satu-satunya dan membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak. Membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak dan mengajak hanya kembali kepada Allah secara bersamaan meninggalkan tauhid. Oh, kalau begitu ketika orang kembali kepada ajaran akidah yang betul, hanya kembali kepada Allah dalam berbagai macam bentuk ibadahnya dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, lalu kehidupan manusia jadi sejahtera. Iya. Makanya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan saya menyebut ada mafasidus syirki wa adraruhu. Apa mafasidus syirki wa adraruhu itu? Yaitu bahayanya syirik dan kerusakannya syirik dan bahayanya. Di antaranya yang sudah pernah disebutkan, mihanatun likaramatil insan, bahwa syirik itu bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Waktu itu saya sebutkan, kita ini jadi manusia saja itu sudah mulia. Jadi manusia saja sudah mulia, ditambah ditingkatkan kemuliaannya. Jadi apa? Orang yang beriman dan bertakwa sama Allah itu maratibul a'la, tingkatan yang tinggi. Digoyahkan misalkan dari keimanannya tadi supaya mohon maaf diberi berbagai fasilitas duniawi misalnya gitu ya, lalu disuruh mengucapkan yang nggak benar, yang suruh memutuskan yang nggak benar, suruh berpihak yang nggak benar, dia nggak mau karena dia mulia. Saya ini manusia mas, orang beriman,
Apalagi pendidikan saya itu stratanya sampai 3, nggak bisa saya dibelok-belokkan begitu. Nah, inilah pikiran tauhid kayak begitu, itu relevan zaman kapan saja, Pak. Maka mafasidu syirki wa adraruhu, bahayanya syirik dan kerusakannya tadi merendahkan harga dan martabatnya manusia. Jadi dirinya itu cuma dihargai sekian, dihargai benda ini, dihargai barang ini, lalu nggak ngomong yang sebenarnya, lalu nggak menyatakan yang pada hakikatnya, ya lu tidak berpihak kepada yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebutkan merendahkan harga dan martabatnya manusia. Yang kedua yang sudah pernah disebut wikrul khurafat wal abatil, sumber atau sarang daripada khurafat dan kebatilan. Akalnya ini tidak jalan, imannya juga tidak jalan. Benda, barang, hari kelahiran, menghadapnya rumah, hari pernikahan, hari pelantikan, ketika dalam perjalanannya itu tidak ada sesuatu yang Allah menunjukkan ujian, lalu yang disalahkan itu tadi, dulu pindah rumahnya itu harinya nggak benar, kamu sih beli rumahnya menghadap ke sini, nah misalkan gitu, kamu dulu kan sudah disarankan jangan pelantikan hari Jumat Pahing, misalkan begitu ya. Ini semuanya bisa diyakini, jika diyakini itu adalah wikrul khurafat wal abadin, di otaknya itu sarang kebatilan dan khurafat semuanya. Loh, enak orang bertauhid itu. Ustaz, kalau itu bertauhid itu pakai ilmu, pakai iman, pakai iya. Kalau enggak Ustaz, pakai konek, iya, gitu loh. Saya beri contoh, tapi ini keterangannya agak panjang, cuma singkat aja. Ini bulan apa ini, Pak? Iya, bener Rejab. Saya sebut Rejab ya bener, saya sebut Januari ya benar. Rejab itu bulan yang keberapa? Saya bisa menyebutkan tapi nggak tanggung jawab ya. Ya. Kalau dihitung Mas, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Jadi Rajab itu bulan yang keberapa? 7. Tapi wong Jawa itu kok jenengan, saya itu biasanya hafalnya tidak itu. Syura, Safar, Mulud, Batu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwa, Poso, Syawal, Selo, besar. Enggak Jawa kabeh berarti sampai itu yang diapali itu. Mengapa kok saya larikan begitu? Nah, dalam 12 bulan pikiran tauhid itu Allah itu ada terus Mas. Bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Tapi manusia jenengan dan saya itu tidak begitu. Bisa ada, bisa tidak ada. Bulannya ada, Rajab. Tapi siapa yang bisa menjamin Sya'ban kita masih ada, Ramadan masih ada, Syawal masih ada? Enggak ada. Makanya orang Islam itu tidak boleh punya pikiran ini bulannya gak apik Pak. Nah, ayo tak tanya jangan. Kira-kira pikiran-pikiran begitu di masyarakat masih ada enggak? Bulan tidak baik itu ada. Tapi kan tidak termasuk kita kan. Zaman dulu maksudnya itu, sebelum ngaji ya. Jika itu ada Mas, logikanya kalau Allah itu ada di semua waktu, semua bulan, Itsna asyara syahran, 12 bulan tadi, lalu dianggap ini nggak baik, berarti apa? Yang dituding nggak baik itu Allah, padahal Allah itu ada di semua waktu tadi. Kalau manusia bisa ada, bisa tidak ada, bulan ini masih ada, bulan berikutnya sudah enggak ada. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Surat 33 ayat 57. Semoga saya tidak salah menyebut ya.
Nah, nanti nyambung di sini yang berikutnya tadi ya. Jadi syirik itu nyambung di sini masdarul makhawif, sumber dari kecemasan dan ketakutan. Nah, dimulai dari situ dulu. Ya, surat 33 ayat yang 57. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Itu loh yang jenengan cari, menyakiti Allah. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah. Ya apa caranya menyakiti Allah? Cari di tafsirnya, cari di pendapatnya sahabat, cari di hadis-hadis yang menyebutkan inilah caranya orang menyakiti Allah tadi. Nah, lalu ketemu di hadis sebelum dilanjut terjemahnya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah. Gimana caranya menyakiti Allah? Dalam hadis qudsi disebutkan Allah dawuh yu'dzini ibnu Adam. Coba, anak Adam itu menyakiti saya, kata Allah. Ini Nabi yang menerangkan begitu. Gimana caranya? Ya subbud dahr wa ana dahr, yaitu mencaci maki, mencela waktu. Waktu masa dianggap gak baik, Syuro dianggap gak baik, misalkan begitu ya. Syawal dianggap tidak baik. Kalau dalam tradisi jahiliyah itu bulan Syawal Pak yang gak baik, ya. Makanya di bulan Syawal orang-orang jahiliyah itu tidak berani untuk memulai usaha, untuk memulai pekerjaan, untuk melakukan perjalanan, perdagangan, mau menikah dan sebagainya. Justru keyakinan yang kotor di jahiliyah itu dihapus sama Nabi. Caranya gimana? Nabi nikah di bulan Syawal sama Aisyah. Nah, gitu. Banyak sekarang ditiru banyak orang bulan Syawal banyak apa? Manten. Tapi sudah bukan jatahnya panjenengan. Sudah lewat ya. Itu tidak boleh. Bulan Syawal itu. Itu loh, maka Allah tadi menyebutkan dalam hadis qudsi yu'dzini ibnu Adam. Anak Adam itu mensakiti saya. Jangan cara apa? Ya tadi ya subbud dahr, mencaci maki waktu. Wa ana dahr, padahal saya ada di waktu itu. Nah, makanya di awal tadi saya tanya, Ithna asyara syahron, 12 bulan. Apakah Allah ada terus? Ada Mas. Yang ganti itu angka-angkanya saja. 2024, 2025, 2026. Ya, 1445, 1446. Itu angka-angkanya. Tapi siklus 12 bulan tetap, karena Allah ada di semua itu. Kok ada orang punya pikiran ini nggak baik? Nah, itu menohok Allah itu tadi bahasa saya, menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Mau diapakan Mas orang yang begitu nih, menyakiti Allah dan Rasulnya? Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat. Oh, gitu loh. Percaya saja sama Quran. Ya. Laknat itu di dunia bisa macam-macam maknanya kan. Bisa secara drastis orang itu, naudzubillah min dzalik. Apakah kesehatannya, apakah ekonominya, apakah anaknya, apakah pikirannya, apa macam-macamnya lah. Tidak ada keberkahan di dalam hidup itu. Ya, dilaknat sama Allah. Jauh dari rahmat. Ya. Makanya waktu nikah, ini dulu jenengan dan saya itu didoakan sama yang datang-datang itu loh. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ternyata antara laka dan alaika ini maknanya beda. Mas, Mbak, saya doakan ya mulai hari ini barakallahu laka. Mudah-mudahan sampean diberi barokah. Berikutnya wa baraka alaika, dan mudah-mudahan sampean juga diberi barokah. Tapi maknanya beda antara laka sama alaika tadi. Kalau laka itu kebaikan, mulai nikah ekonominya terus nanjak baik, karirnya terus nanjak baik, kehidupannya baik. Ini namanya kebaikan-kebaikan. Orang yang ketika ada kebaikan ini mudah-mudahan tetap dalam koridor dapat barokah. Barokah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan di rumah tangga itu tadi. Karena apa Pak?
apalagi di situasi masyarakat metropolis kayak begini. Banyak orang, naudzubillah min dzalik, bukan kita, ketika ekonominya pas lagi baik, posisi jabatannya lagi baik, jatuh tidak terhormat karena dia tidak bisa mengendalikan dan mengelola kebaikan yang Allah berikan itu tadi. Enak-enak punya jabatan kemudian diberhentikan dengan tidak hormat, misalkan begitu. Enak-enak punya posisi, dapat fasilitas, ya. Ini namanya doa tadi tidak nyambung, ada kebaikan tapi nggak barokah. Dibalik, wa barokah alaika, dan mudah-mudahan kalau sampai diuji oleh Allah tetap ada keberkahannya. Namanya rumah tangga itu sekali tempo ada mungkin tidak enak hati. Namanya rumah tangga mungkin ada yang dikurangi kesehatannya oleh Allah karena dengan perjalanannya apa? Waktu, usia. Jenengan bapak-bapak ini yang sudah 50 tahun ke atas seperti saya, ada saja enggak keluhannya di fisik itu? Iya, sampai tanpa cerita itu sudah ketok kok, sudah ketorot. Ya, beda sama adik-adik yang masih muda 30 ini 25, ya. Jadi itu manusiawi itu Pak, nggak apa-apa. Ya, nah itu loh. Jadi makanya kadang-kala kalau ada yang ketidakbaikan tadi, apakah ekonominya lagi turun, apakah sehatnya lagi turun, tapi tetap dalam koridor barokah. Waduh, bapak sama ibu itu mesranya walaupun sudah sepuh, nah kan begitu, tetap ibadah, tetap ke masjid. Kalau dulu berjalan sendiri-sendiri, sekarang apa? Tuntun-tuntunan karena sepuh. Ada begitu ya kira-kira? Ada. Mengalami sendiri kan mencerita. Masya Allah, orang Islam itu jadi dapat laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nah kita mohon supaya ada keberkahan. Jadi saya ulangi, tidak ada khurafat tadi. Kalau orang bertauhid tadi, tapi kalau bersirik, khurafatnya banyak, takhayulnya banyak. Ketidaksuksesan dianggap sebagai apa asal usulnya? Hari pernikahannya nggak benar, hari pindah rumahnya nggak benar, ya, hari misalkan ya macam-macam lah. Nah sekarang saya lanjutkan beberapa kalimat untuk melengkapi yang disebutkan tadi. Kelemahan dan mafasidu syirki berikutnya, kerusakan dan bahayanya syirik. Masdarul makhafif wal mauhan, sumber dari rasa kecemasan dan ketakutan. Pikirannya cemas terus dan takut terus. Mengapa kok begitu? Fa innal ladzi yaqbalu aqlahu al-khurafat wa yusaddiqu al-batil yusbihu khaifan min jihadin syatta. Karena akalnya itu tadi sudah menerima berbagai khurafat dan membenarkan segala macam kebatilan, sehingga jadilah dia teratapan, jadilah dia orang yang ketakutan, jadilah orang yang cemas, ya. Beda dengan orang yang bertauhid sama Allah, ya. Mengapa Pak? Ini kok anak saya diuji, anak kita kok diuji sama Allah? Wais, kembalikan aja kepada Allah. Kita orang beriman kok. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas sama sekali. Tapi begitu terjebak dalam kesyirikan, ya itu tadi misalkan, kamu dulu kan sudah tak beritahu, jangan pindah rumah Jumat Pahit, mestinya harus bulegi. Coba zaman modern, orang sudah berpendidikan, orang sudah bersahadat, masih mohon maaf pikirannya kayak begitu. Sepanjang hidupnya rasa ketakutan, ya. Maka inilah yang sebenarnya selain dari Allah ketika diyakini, maka itu sumber daripada ketakutan manusia itu tadi. Macam-macam, ya. Maka di dalam surat Al-Imran 51 disebutkan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Apa bahasa Indonesianya, Mas? Surat Al-Imran ayat 51. Monggo. Ya, 151. Ini cuma 51 tok itu.
Tapi di terjemahnya 151. Okay. Akan kami masukkan ke dalam hati orang kafir rasa takut. Iya, rasa takut. Orang kafir itu orang yang syirik tadi. Kalau orang Islam itu pandangannya menjadi cerdas, menjadi jelas, tidak punya rasa ketakutan. Mengapa kok dimasukkan dalam hatinya orang-orang kafir itu rasa ketakutan? Monggo. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ya, jadi rasa takut itu dimasukkan oleh Allah kepada hatinya orang-orang yang syirik tadi, ya. Tetapi kesyirikannya tadi, benda barang yang disyirikan dengan Allah itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Di dalam ayat yang berbeda, yang menakut-nakuti manusia kayak begitu, dzalikumus syaiton, itu adalah setan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang nakut-nakuti orang tadi, yang menakut-nakuti kepada walinya setan. Fala takhafum, jangan takut kepada mereka-mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada saya. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang apa? Beriman kepada Allah. Jadi saya rasa pikiran tauhid itu ketika kita sampaikan di masyarakat yang masa kini, masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang modern, itu akan diterima seperti yang saya sebutkan. Tapi ketika orang itu masih bergelimang dengan kesyirikan, ya susah. Masa ada hubungannya dengan, tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Kesuksesan orang dan sebagainya bukan karena faktor lahirnya, pindahnya rumah dan sebagainya. Saya punya clipping zaman dulu masih rame-ramenya koran itu ya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Judulnya begini: dipaksa mertua operasi sesar. Apa isinya? Keterangannya. Keterangannya adalah anak muda ini, remaja putri, ya, itu hamil. Menurut perhitungan Pak Dokter, itu 2 hari lagi baru melahirkan. Tapi kata Dokter Objin, sekarang maupun 2 hari lagi, itu sudah usia, sudah umur. Tapi 2 hari lagi itu bulannya sudah berubah. Suro, taruhlah begitu ya. Lah kata mertuanya, kamu ini sama suamimu lahirnya begini, cuma saya tidak hafal harinya apa. Itu nanti anakmu lahir itu dengan membawa potensi sial terus. Mau dagang sial, mau politik sial, mau ini sial, mau ini sial. Karena menurut perhitungan tidak cocok melahirkan di bulan ini. Daripada begitu, maka sebelum masuk di bulan berikutnya kurang 2 hari, sekarang diapakan? Disesar. Makanya istrinya sampai kalau digitukan jangan mau gitu ya. Ya, ada pikiran begitu itu. Padahal nasibnya orang, riwayatnya manusia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kok bisa diyakini anak lahir itu membawa potensi apa? Sial. Beginilah kalau dipercaya, kata surat Al-Imran 175, dzalikumus syaiton, itu setan Mas, jangan dipercaya. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti tadi, jangan takut kamu, takut saja kepada saya. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang apa? Beriman. Jadi takut yang begini-begini tadi Pak, sumber daripada ketakutan, dan itu jika diiyakan ini bisa yunafi kamalal iman wa yunafi kamalat tauhid, mengurangi kesempurnaan imannya seseorang itu kepada Allah dan mengurangi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah. Ada rasa takut yang ditoleransi. Saya ulangi, ada rasa takut yang ditoleransi, bukan seperti itu tadi. Kalau takut yang model begitu, kata surat Al-Imran 175, itu setan yang menakut-nakuti temannya. Maka orang menjadi cemas, ya. Maka orang menjadi punya rasa ketakutan. Tapi ada takut yang ditoleransi. Apa takut yang ditoleransi?
takut kepada selain dari Allah. Jadi kalau takut selain Allah itu lari. Ya, ada takut model begitu. Di dalam Al-Quran dicontohkan seperti takutnya Nabi Musa dikejar siapa? Zaman Nabi Musa dikejar siapa, Mas? Fir'aun. Fir'aun sendirian apa sak kompi? Sak kompi. Itu secara kasat mata sama-sama tangan kosong dilawan, walaupun saya ini Nabi, kata Nabi Musa. Kira-kira Nabi Musa menang apa kalah? Situ sak kompi Nabi Musa sendirian. Ya modal Nabi Musa. Boleh nggak Nabi Musa lari? Boleh nggak Nabi Musa merasa saya takut dikejar tentaranya Fir'aun? Boleh? Boleh. Kita boleh nggak menilai Nabi kok gojek? Boleh? Nggak boleh. Ini manusiawi. Maka kata ulama merumuskan man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu maka dia akan lari menjauh dari sesuatu yang ditakuti tadi. Tapi siapa yang takut kepada Allah lari mendekatkan diri kepada Allah. Minta tolong karena saya sudah ngomong Nabi Musa tadi, surat 28 ayat 20. Surat 28 ayat 20. Ini menceritakan rasa takut tapi tidak mengurangi apa-apa. Ini namanya al-khauf at-tabi'i. Ya, rasa takut yang nalurianya manusia. Masih Nabi kalau mau dihajar sekian banyak orang ya lari. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata. Apa kata-katanya orang itu kepada Nabi Musa? Hai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Waduh, rupanya ini wartawan senior ini Pak ya. Ayo yang tahu berita-berita rahasia itu kan siapa kalau tidak wartawan? Bocor halus ini Pak. Ya. Orang dari ujung kota bergegas itu memberitahu sama Nabi Musa. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a yantamiruna bika liyaqtuluka. Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding. Nah kalau sedang berunding itu bahasanya sekarang ya sidang kabinet gitu, bidang politik dan keamanan. Memutuskan apa? Musa harus diapakan? Dihabisi. Itu ternyata modus begitu itu ada Pak zaman dulu. Ya, kenapa kok Musa mau dihabisi? Dianggap manusia Musa ini akan meruntuhkan kerajaannya siapa? Fir'aun. Mengapa kok begitu? Karena gerakannya Nabi Musa ini gerakan perubahan, gitu loh. Ngerti maksudnya Pak? Loh ini temenan Pak, merubah dari tradisi kerajaannya Fir'aun yang korup tadi, lalu kemudian yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kemudian keputusannya bunuh Musa. Ini ada di Quran Pak. Yang cerita wartawan senior tadi itu. Nah, ini pikiran saya sendiri, wartawan senior tadi Pak ya. Itu loh. Terus nasihatnya kepada Nabi Musa Pak. Monggo. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang iya. Fakhruj inilah kaminan nasihin. Musa, keluar dari kota ini. Saya cuma beri nasihat aja. Kalau enggak bahaya buat kamu. Nah, yang dilakukan Nabi Musa, monggo. Terusnya, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut penuh-penuh. Iya. Jadi jenengan dan saya kalau baca ayat ini tidak boleh menilai Musa, Nabi kok gojek, tidak boleh. Ini manusiawi. Beda dengan yang takut hari-hari tadi, yang tidak baik tadi misalkan begitu, atau apa saja lah, khurafat tadi. Yang ini ditoleransi, yang ini boleh. Maka Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Tetapi dalam pelariannya Nabi Musa, dua yang dilakukan. Dua, gini aja, nggak begini nggak enak, gini dua. Ya. Apa dan apa yang dilakukan Nabi Musa? Monggo. Dia berdoa, Nggih. ya Tuhanku. Sebelumnya ada ya tarakop, waspada. Dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir. Iya.
Jadi ketika Nabi Musa lari dari kota itu, yang dilakukan satu, ya taraqab, waspada. Ini manusiawi Pak. Ini sampai di mana ya Fir'aun? Jangan-jangan ada intelijennya di depan misalnya begitu. Nah, jangan-jangan orang yang salaman dengan saya itu ada racunnya, misalkan begitu ya. Jangan-jangan saya disuguhi minum ini ternyata ada apa? Mau diracuni Musa misalkan. Tapi yang gini-gini tidak berdasarkan hadis Pak. Ini karangan saya sendiri tadi misalkan ya. Tapi waspada Musa itu. Yang kedua berdoa. Apa doanya? Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nah, najjini minal qaumidz zalimin, najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Diselamatkan enggak Pak endingnya Nabi Musa? Cara menyelamatkannya? Saya harus tahu ini Pak. Ini penting. Ya. Cara menyelamatkannya bukan Nabi Musa diungsikan ke negara lain. Cara menyelamatkannya bukan Nabi Musa diberi mukjizat yang nggak bisa dideteksi oleh Fir'aun, bukan. Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai sudah. Nah kalau orang iman ya percaya sama kekuatannya Allah, wong iman. Kalau enggak ya biarin aja. Saya punya kekuatan, saya punya kewenangan, saya tak sewenang-wenang. Ya begitu. Kalau orang tidak meletakkan keyakinannya kepada Allah. Doanya Nabi Musa itu betul, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Nah itu loh kira-kira yang ditiru adik-adik itu, saya tidak tahu dari mana itu asalnya. Wa asyghilil zalimin bidzalimin. Ada begitu enggak? Wa akhrijna min bainihim salimin. Ada begitu ya? Zaman kalau menirukan cengkoknya harus betul. Kalau enggak nanti enggak enak itu. Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim itu. Mereka menzalimi teman-temannya sendiri. Jangan menzalimi kami. Dengan bahasa lain, jangan kami dijadikan sasaran kezaliman. Oh, hebat kan? Ya, selamatkan kami dari kezaliman mereka. Nabi Musa berdoa seperti begitu. Sekarang doanya Nabi Musa itu boleh diadopsi oleh siapa saja. Ini serius Pak. Berarti kekuatan Allah turun tangan. Yang takut seperti Nabi Musa, hadza jaiz, itu boleh. Ya la yunafi kamalal iman wa la yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan imannya Nabi Musa dan juga tidak mengurangi kesempurnaan tauhidnya Nabi Musa. Tapi yang takut model awal yang saya terangkan tadi itu bisa merusak akidah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.